Kembali lagi bersama saya Rizka Harianja di Hukum ID Channel. Saat ini saya sedang bersama dengan para punggawa dari Sumatera Utara. Salah satunya adalah Bapak saya, Bapak Ihsan Lubis, Abangda saya, Bang Dodi, dan kakak-kakak dan abang yang saya lupa namanya, tapi mungkin bisa diperkenalkan dulu ya, satu persatu mulai dari abang ini. Ya, terima kasih. Nama saya Vetra Reheldrim Sinaga dari Notaris Kabupaten Simalungun dan menjabat sebagai Ketua Pengda Ikatan Notaris Kota Pematang Siantar Kabupaten Simalungun. Halo, nama saya Irma Yolanda Handayani. Saya saat ini Notaris PPAT di Kota Medan. Terima kasih. Baik, selamat siang. Nama saya Dr. Dodi Sabnul. Saya bertugas sebagai notaris PPAT di Kota Medan dan saya sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pengwil Sumut INI. Dan narasumber andalan hukum ID ya. Baik, Horas Majua Yahobu. Saya Haji Ihsan Lubis, Sarjana Hukum, Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irman Sabatubara SH. Sekarang sebagai Ketua Dewan Pakar Pengwil INI Sumut dan juga sebagai Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Segar, Sarjana Hukum, Notaris Kota Medan. Saat sekarang menjabat sebagai Sekretaris Pengwil Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Utara. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Miranti. Saya notaris di Kota Binjai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswari Nasution SHMKN, Notaris Kabupaten Deli Serdang. Pada saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cuddian Satriani, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Saya Notaris PPAT di Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih. Ya. Kita mulai aja nih untuk membahas masalah ke dunia kenotariatan. Nah, pertama saya ingin menyinggung masalah pengukuhan yang barusan kita laksanakan. Di situ ada beberapa dari abang dan kakak yang dilantik juga ya. Mungkin saya mau mulai dari Pak Ketua dulu. Apa tanggapan Pak Ihsan terkait dengan pengukuhan kali ini? Baik, saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia, ini merupakan suatu penghargaan dan penghormatan yang sungguh sangat luar biasa dari majelis artinya rumah besar daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita diberikan tempat untuk melakukan pengukuhan yang diikuti dengan siraman wawasan kebangsaan terkait dengan pengamalan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini merupakan suatu penghormatan kepada para notaris yang dilantik pada hari ini. Ini merupakan suatu momentum bersejarah. Betapa erat kaitan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan atribusi dari undang-undang diberikan pemahaman betapa pentingnya mahkota jabatan notaris itu harus diisi 4 pilar. Pilar pertama tadi saya sudah sebutkan, Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Saya juga mendengar, kawan-kawan juga mendengar bagaimana Ketua MPR meminta kepada kita semua agar kembali dalam arti kata keluhuran, harkat, dan martabat jabatan notaris senantiasa didasarkan kepada perilaku terbaik
untuk menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, Ketua MPR juga di dalam sambutannya mengharapkan kalau notaris ini mempunyai organisasi pengumpulan yang sudah cukup tua, merupakan aset terbesar karena dia ada dan lahir sebelum Indonesia merdeka tahun 1908. Ini harus dijaga sehingga notaris itu memang yang lebih baik harus bersatu. Saya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Sumatera Utara Ikatan Notaris Indonesia dalam berbagai kesempatan sering menyampaikan kepada anggota bahwa notaris itu mempunyai kedudukan yang spesifik. Jabatannya bersifat eksklusif, bukan eksklusif. Saya hendak memberikan pemahaman bahwa eksklusif di sini berarti notaris mendapat kewenangan atribusi langsung dari undang-undang. Dia mempunyai mahkota jabatan. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2, inilah sumpah jabatan notaris yang saya sebut sebagai mahkota jabatan. Kemudian dia melahirkan yang kita katakan dengan kewajiban ingkar notaris. Pasal 16 ayat 1 huruf F. Kemudian dia melahirkan ketentuan pasal 66, ini yang kita kenal dengan adanya lembaga Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Artinya notaris tidak sembarangan bisa dipanggil. Harus diajukan permohonan, harus mendapat persetujuan. Namun ini sering disalah tafsirkan, seolah-olah notaris itu kedudukannya bersifat eksklusif. Padahal tidak, eksklusif. Undang-undang yang menentukan bahwa notaris itu adalah sebagai officium nobile yang berbeda dengan aparat penegak hukum lain. Banyak yang tidak memahami bahwa jabatan notaris itu sudah diikat melalui Undang-Undang Nomor 24 dan 25 bahwa dia dalam melakukan tugas jabatannya itu mempergunakan lambang negara. Jadi ini penting bagi kita bahwa ini adalah momentum. Saya kira untuk sementara begitu, nanti kawan-kawan lain seperti Pak Irman Shah juga akan memberikan penjelasan. Ya. Terima kasih. Kita sepakati dulu, nanti gantian ya ke kakak, ke abang gitu. Nah, saya mau ke Robin. Kalau Prof. Kalo, saya pernah bantu Prof. Runtung untuk nulis bukunya, jadi saya dipertemukan dengan Prof. Kalo. Katanya kalau rombongan Binjai itu disingkat Robin. Ya. Jadi saya mau ke Robin dulu. Kakak Robin kan kebetulan cantik nih di depan saya ya. Jadi Robin, rombongan Binjai. Katanya Prof. Kalo gitu. Cantik ya. Miranti. Ya, jangan-jangan yang punya bolu Meranti, bukan ya? Oh, bukan ya? Oh, bukan. Yang punya Marga Lubis. Oh, gitu. Kakak melihat bagaimana potensi masalah yang akan dihadapi oleh notaris di era digital ini. Ya, permasalahan untuk notaris di era digital ini memang semakin sekarang kan kita sudah media sosial, semakin kita juga harus jaga-jaga untuk notaris ini untuk tidak boleh terlalu, pekerjaan kita kan terlalu ini ya, tidak boleh terlalu di expose gitu ya. Tetapi juga ini jadi tantangan buat kita dengan era digital ini, semakin banyak juga peluang-peluang muda untuk bisa berusaha, berkarya, juga membutuhkan notaris dalam membuat perjanjian atau membuka pelaku usaha gitu, seperti itu. Kalau begitu saya mau pindah ke
abang saya yang di samping, Bang Sinaga, Siantarmen. Harga tanah di sana masih mahal ya? Oh, udah mulai mahal ya? Ya, jadi ya Sudah beda tipis dengan Medan. oh gitu ya. Ya, masih banyak wortel di sana ya. Nggak bisa dijelaskan. Oh gitu. Gimana? Menurut Abang tadi kan Kakak bilang bahwa jabatan notaris itu adalah jabatan yang pekerjaannya tidak boleh seenaknya dipublis, tidak boleh diekspos, ya kan, karena menyangkut satu kerahasiaan dan amanah juga. Nah, menurut Abang selain itu potensi apa Bang yang di depan nanti yang menurut Abang kan sebagai notaris muda ya? Masih muda nggak nih? Masih muda. Oh masih muda ya? Masih muda walaupun udah agak rambutnya sama kayak saya gitu ya. Bapak masih muda. Oh ya. Kalau belum 55 belum boleh dikatakan tua. Jadi kalau di bawah 55 masih muda. Ya, begitu rumusnya. Jadi menurut Abang apa potensi yang selain tadi Kakak bilang potensi di ke depan itu terkait dengan profesi notaris? Oke. Ya, terima kasih. Kalau dari pendapat saya memang menyambung dengan statement dari rekan Robin, dari rekan Wiranti ya. Rombongan Binjai, Pak. Miranti, oh siap salah, Pak. Jadi ini pertama, masyarakat akan lebih jeli dengan adanya aturan-aturan baru. Yang pertama itu adalah keterbukaan informasi, kan gitu. Kedua nanti setiap proses penandatangan itu masyarakat jadi lebih jeli dan lebih pintar untuk mencari celah terhadap notaris, gitu. Khususnya dalam proses penandatanganan akta, ya itu jadi notaris tersebut harus sudah siap dengan era digital supaya mengantisipasi adanya kelicikan-kelicikan dari masyarakat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang bisa berakibat dan berefek ke notaris itu tersebut. Nah, jadi kita di sini sebagai pengurus pusat yang telah dikukuhkan, ya mengajak rekan-rekan supaya lebih jeli dan lebih waspada terhadap produk yang dilakukannya sendiri supaya pekerjaan kami jadi ringan, begitu. Khususnya di bidang saya di perlindungan anggota. Nah, jadi kalau sudah semakin sedikit anggota diproses oleh pihak berwajib atau dilaporkan oleh pihak berwajib, jadi semakin ringanlah pekerjaan kami. Terima kasih itu. Berarti Abang termasuk yang membina anggota juga ya? Iya. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan. Gitu. Saya mau menuju ke yang rada senior. Saya bilang rada senior karena belum 55 kan Pak? Belum, masih 60. Oke. Udah mau pensiun dong kalau gitu. Belum lama. 7 tahun lagi. Iya. Pak, masih laku ya. Pak, fungsi organisasi di sini tadi kan Kakak Miranti itu mengatakan bahwa tidak boleh dipublis, terus Abang ini juga mengatakan bahwa ke depan untuk mempermudah tugas dan fungsi notaris harus lebih terbuka ya Bang ya terkait dengan produk yang dihasilkan. Nah, di sini kan juga artinya Kakak dan Abang tadi statementnya itu adalah bagaimana fungsi organisasi untuk mengendalikan atau membina para anggotanya. Nah, kalau senior kan boleh menasehati, nyentil juga nggak apa-apa Pak. Jadi kalau menurut Bapak, fungsi organisasi apakah sudah berjalan atau selama ini atau bagaimana? Baik, terima kasih. Pertama saya kembali dulu kepada tentang undang-undang notaris ya, undang-undang jabatan notaris dan kode etik. Itulah sejatinya rohnya notaris. Artinya ketika seorang notaris menjalankan jabatan, dia tidak boleh keluar daripada rel undang-undang jabatan dan kode etik. Namun demikian, berkembangnya zaman, ada hal-hal yang sifatnya belum bisa diantisipasi oleh undang-undang jabatan ini. Contohnya seperti cyber notaris.
Umpamanya dalam hal pelaksanaan rapat umum pemegang saham. Sekarang sudah ada upaya untuk melakukan tentang Zoom terhadap rapat umum pemegang saham. Namun itu belum diundangkan. Nah, ini kan menjadi wacana bagi kita nanti bagaimana ini memasukkan ke dalam sistem undang-undang nasional. Nah, kedua, apa yang menjadi pertanyaan Mbak tadi, sebetulnya pengawasan di dalam organisasi notaris itu sudah ada, yaitu Dewan Kehormatan namanya. Mulai dari tingkat kabupaten sudah ada Dewan Kehormatan Daerah namanya. Di wilayah Dewan Kehormatan Wilayah dan di pusat Dewan Kehormatan Pusat. Nah, sebetulnya Dewan Kehormatan ini tidak boleh dia sebetulnya berpangku tangan. Dia mesti jemput bola. Artinya dalam hal kapasitasnya melakukan upaya pendekatan kepada anggota, apakah dengan melakukan seminar atau simposium, itu sekaligus memberikan masukan edukasi kepada anggota bagaimana menjalankan jabatan notaris itu sesuai dengan ketentuan dan prinsip Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak keluar dari kode etik. Ketika seorang notaris sudah menjalankan itu, insya Allah dia bisa berjalan enak makan enak tidur tanpa melanggar sesuatu yang melenceng daripada ketentuan hukum. Nah, kemudian di dalam organisasi notaris tersebut juga ada juga pengawasan daripada majelis pengawas notaris. Itu ada di tingkat provinsi. Nah, itu juga fungsinya sama. Itu melakukan pengawasan dan melakukan upaya supaya notaris tersebut tidak melakukan hal-hal yang bersifat melanggar ketentuan Undang-Undang Notaris, Jabatan Notaris dan Kode Etik. Mungkin itu pendapat saya sementara. Terima kasih. Saya mau saya lihat abang yang di sebelahnya ngantuk, jadi kayaknya harus diajak ngomong ya supaya nggak ngantuk gitu ya. Soalnya deket AC itu. Apa kedinginan atau ngantuk bener kenyang kali. Dan udara di luar juga agak dingin, jadi mendukung ya, Bang. Tapi jangan ngantuk dulu. Saya mau nanya terkait dengan fungsi organisasi lagi. Tadi Bapak yang semi senior itu abang ya, jangan bapak ya. Oke. Bapak saya cuma satu berarti di sini. Abang semi senior tadi itu mengatakan bahwa fungsi pengawasan di organisasi itu sangat penting. Nah, kalau menurut abang mungkin mau menambahkan fungsi pengawasan seperti apa yang abang semi senior ini katakan tadi. Terima kasih. Jadi memang di notaris ini kan boleh dikatakan sejak adanya era digitalisasi ini, itu sejak adanya prodi-prodi kenotariatan yang tersebar di seluruh Indonesia, yang dulunya hanya 5 prodi kenotariatan, sekarang udah beberapa universitas swasta juga membuka prodi. Jadi memang dilema terhadap kita sebagai notaris yang senior, boleh dikatakan banyak masalah. Itulah gunanya dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah sama Dewan Kehormatan Pusat, hanya untuk mengantisipasi supaya notaris-notaris baru jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita sebagai notaris. Banyak laporan-laporan yang dilakukan oleh para masyarakat atau juga oleh pengacara-pengacara yang memang tujuan mereka hanya untuk menyudutkan para notaris. Jadi itulah fungsi dari pengawasan. Boleh dikatakan memang pengawasan di internal notaris ini memang boleh dikatakan masih kurang maksimal, di mana belum ada dikatakan penyuluhan-penyuluhan yang terhadap notaris-notaris baru yang untuk bagaimana mereka supaya bertindak, bersikap, dan berkelakuan dalam praktek sehari-hari. Jadi kita mengharapkan nantinya ke depan dengan terpilihnya ketua umum ini, agar supaya dibuat juga mengenai moratorium untuk prodi kenotariatan, dan juga bagaimana pengawasan terhadap notaris-notaris baru yang boleh dikatakan mereka masih instan gitu. Kalau dulu macam kami dulu zaman masih spesialis notaris, boleh dikatakan kita memang betul-betul menjunjung tinggi kode etik dan profesi notaris itu gitu. Dan dulu juga pihak-pihak swasta, pihak-pihak bank juga
mereka yang datang ke notaris gitu. Sekarang notaris yang datang ke bank gitu. Jadi itulah. Jadi seakan-akan yang notaris ini macam menjual murah gitu. Profesinya gitu. Padahal notaris kan punya martabat, harkat dan martabat yang mesti dijunjung tinggi oleh setiap notaris. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ke kakak yang cantik di sebelah kakak Robin. Dari Deli Serdang. dari Deli Serdang. dari Kabupaten Serdang. Deli Serdang. Nah, menurut kakak, apakah ada perbedaan antara notaris di daerah, di provinsi atau di pusat? Gitu. Saya rasa kalau untuk notaris itu tidak ada yang berbeda, hanya wilayah-wilayah kerjanya saja yang berbeda, tingkatan wilayahnya. Saya rasa tidak, karena setiap notaris itu punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama dimanapun. Jadi hanya tingkat daerah itu hanya stratifikasinya aja tingkat. Kalau hak dan kewajibannya tetap sama. Jadi maksud saya terkait dengan digitalisasi Ya. di daerah itu bagaimana implementasinya? Karena kan kalau di kami di Jawa itu kan mungkin internet oke, terus jarak tempuh juga aman. Iya. Nah kalau misalnya Deli Serdang terus ke Binjai terus ke ini, apakah ini menjadi kendala untuk seorang notaris itu sendiri? Karena digitalisasi itu kan berbanding terbalik dengan UJN. Kalau misalnya UJN harus berhadapan. Iya. Misalnya akta ya, kita katakan akta. Tapi kalau di digitalisasi kan bisa di mana aja. Rups tadi Abang Semi senior mengatakan semi senior kan nggak boleh dibilang tua, nggak boleh dibilang tua. Ya, itu harus ini bisa di mana, dipakai Zoom atau apa? Mungkin kakak mau bisa. Baik, benar seperti yang Mbak katakan tadi, seperti contohnya di wilayah kerja saya. Di situ kan beda-beda tempatnya, karena gradasi daripada permukaan buminya beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang di pinggiran laut, ada yang di gunung. Nah itu pengaruhnya banyak. Ya. Nah dalam hal ini itulah bagaimana caranya agar semua itu bisa merata. Itu yang kita harapkan dari pusat, bagaimana nanti menjadi pemikiran atau programnya ke depan. Karena itu sebenarnya kan banyak kepentingan-kepentingan, apalagi sekarang di era pariwisata per daerah itu mulai maju. Tentunya artinya banyak dari luar yang menanamkan saham dalam, membuat usaha-usaha di daerah-daerah untuk menunjang daerah itu supaya lebih maju dan dikenal dari luar. Nah itu sangat perlu sekali untuk kita, karena banyak nanti mungkin kerjasama dengan pihak-pihak ketiga untuk membangun daerah tersebut. Tentunya seperti yang Mbak bilang tadi, tidak mungkin terus langsung berhadapan. Nah jadi perlu internet itu. Jadi mengingat daerah-daerah yang begitu sulit dijangkau, apalagi kadang-kadang jalan juga transportasi. Nah, jadi itu yang perlu menjadi pemikiran kita di pusat. Bagaimana semua supaya menerima yang sama. Apakah yang diperlukan untuk itu? Tentu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ahli di bidang itu. Itu saya rasa, Mbak. Saya pernah ke Deli Serdang soalnya diajak sama Bang Alam Syasinurat. Itu pusingnya 2 hari, Kak. Iya. Jadi karena jalannya kan lumayan ya, bagus banget gitu kan. Ya. Saya mau pindah ke kakak dari Deli Serdang juga. Deli Serdang juga. Nah mungkin mau menambah statement kakak tadi. Saya rasa Deli Serdang ini sih dia mengelilingi kota Medan sih Mbak. Kalau Mbak bilang mungkin ada kelilingnya 2 hari, mungkin ada bahagian-bahagian yang memang Deli Serdang juga sudah cukup dengan kapasitas internetnya, sudah mencukupi. Mungkin kalau di daerahnya Ibu Iswarni, kemungkinan dataran tadi benar mempengaruhi internet atau apa yang memang itu sekarang sangat dibutuhkan. Tapi sebenarnya dengan adanya IT yang lebih canggih untuk dunia notaris ini sebenarnya lebih mendekati dengan permasalahan-permasalahan cukup banyak. Contohnya misalnya dengan rups tadi, dengan sirkuler dibawa ke hadapan notaris, dianggap itu sudah rups misalnya kan. Kita juga tidak bisa yakin apakah sirkuler itu benar-benar
faktanya seperti itu. Nah, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri sudah diatur jelas yang berhadapan, dan kuasanya memang kuasa yang faktanya kuasa di hadapan notaris gitu. Sebenarnya sih dengan media sosial yang memang IT yang lebih tinggi, sebenarnya untuk di notaris ini semakin mendekati dengan masalah. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Karena masyarakat sendiri yang berhadapan dengan kita sudah pintar menyampaikan, Bu, kayaknya ini dunianya digital, kenapa nggak bisa ditekan di sana aja, Bu? Kita video call aja, Bu, kita tanda tangan aja. Tapi kalau memang ada undang-undang yang boleh mengatur itu mungkin bolehlah kita lakukan, karena kita lebih kalaupun kena masalah mungkin ada perlindungan atau payung hukumnya, kan gitu kan. Nah, mungkin semakin banyaknya memang pengawasan harus ditingkatkan untuk teman-teman adik-adik yang baru juga, dan mungkin bukan adik-adik saja, teman-teman kita yang udah mungkin senior juga, mungkin mereka kan hanya menikmati kelebihan-kelebihan dari IT itu semua. Ya wajar sebenarnya kita nikmati. Sebenarnya dengan kecanggihan-kecanggihan itu, dengan online semuanya, seharusnya kita lebih mudah. Tapi memang harus lebih hati-hati gitu. Nah, makanya kalau Deli Serdang sih sebenarnya dia mengelilingi Kota Medan. Jadi kalau untuk digitalisasi sebenarnya sih kalau menurut saya ada bagian-bagian yang sudah cukup dengan kapasitas internetnya atau digitalnya. Tapi memang banyak di Deli Serdang itu yang memang belum sanggup ke sana juga gitu, pencapaiannya ya masih terbatas gitu. Demikian. Dan ini menjadi PR untuk ketua umum kita, Iya, untuk ketua umum bisa kita menyuarakan ini. Iya, yang pasti pengawasan lebih ditingkatkan lagi, dan mungkin juga untuk ada regulasi-regulasi yang mendukung untuk kalau memang harus mendukung IT tadi gitu. Oke. Saya mau ke kakak saya yang cantik dari Medan ya. Ya. Kak, Medan itu kan ngeri-ngeri sedap ya kalau sana itu ya, banyak mafia tanah juga. Terus apa, tapi saya nggak mau nyinggung ke sana, nanti dipanah pula saya kan. Nah, tadi kakak di bidang apa? Dilantik di bidang riset dan teknologi. Nah, ini kan apa yang akan kakak tegaskan terkait dengan digitalisasi tadi, karena ini akan menjadi masukan untuk ketua umum kita untuk dia bertindak menjalankan fungsi organisasi untuk para anggotanya. Tadi dari kakak ya, berdua dari Deli Serdang itu mengatakan bahwa topografi atau daerah juga berpengaruh. Nah, kalau kakak kan di Medan nih stabil, semuanya aman, bulu meranti aman, ikan teri oke. Kira-kira apa kak yang bisa menjadi catatan kakak untuk? Iya, jadi dengan era digitalisasi ini ada positifnya, ada kemudahan yang kita dapatkan. Karena apa? Dengan digitalisasi ini, seperti pekerjaan kita lebih mudah, lebih cepat, dan kita mau tidak mau efisien. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman itu, walaupun peraturan maupun perangkat hukumnya selalu ketinggalan. Nah, seperti itu. Inilah tugas PR dari organisasi untuk mengikuti perkembangan dalam hal khususnya pekerjaan kami notaris. Jadi kayak misalkan buat pendaftaran fidusia, PT, ini nggak perlu waktu lama, cepat cek nama apa segala macam. Itu kemudahannya. Ya mungkin kalau kesulitannya untuk koneksi, tidak semua daerah yang koneksinya bagus. Itu pun 1-2 mungkin koneksi lagi down, lagi buruk. Nah, kita nggak bisa ngasih pelayanan yang cepat ke masyarakat. Kemudian untuk notaris baru mungkin saya ngasih masukan sesuai dengan pengalaman yang saya alami, itu harus mampu dia menguasai undang-undang jabatan notaris, menguasai praktek di lapangan, karena hukum itu masalahnya bukan itu aja, dinamis, variatif, dan orangnya pun nggak bisa kita anggap orang itu jujur betul. Kita harus punya rasa curiga, bener nggak ya? Kayak misalnya Ibu Dian bilang, ini sirkuler aja, bener nggak tuh? Karena apa? Bisa jadi bumerang bagi kita, jadi masalah juga untuk kita, sehingga kita ikut terpanggil. Bisa jadi ikut serta, bisa jadi masalah hukum. Berarti harus ada check and recheck juga ya? Betul. Jadi memang kalau misalkan bagi notaris baru, jangan malu bertanya sama yang udah senior. Jangan merasa udah bisa.
karena ilmu itu berkembang, hukum itu berkembang gitu. Nah, menyangkut masukan untuk ketua yang baru, mungkin ke depannya untuk era digitalisasi ini kita rumuskan dalam suatu bentuk undang-undang untuk menjadi suatu wadah mengikuti perkembangan zaman seperti RUPS. Sekarang orangnya di mana, notarisnya di mana, sebagian bisa hadir tatap muka, sebagian Zoom gitu kan, video conference gitu kan. Dan kita harus mampu mengadaptasi tersebut dalam bentuk akte, dan akte ini harus mempunyai kekuatan hukum dan applicable. Nah, itu kan tugas notaris, yang mana notaris harus menjunjung tinggi kode etik. Nah, menyangkut dengan Pak Irmansyah juga majelis kehormatan menyangkut kode etik. Kadang-kadang sesama notaris pun tidak menjaga etik-etik seperti itu. Nah, ini juga harus juga kita untuk notaris baru kita kasih pemahaman. Karena mungkin orang itu seperti yang Pak Rahmat bilang instan. Nah, itu. Jadi kita walaupun udah notaris senior harus terus belajar upgrading seperti sering ada upgrading workshop gitu. Kita harus ikut gitu kan. Jangan merasa ilmu kita udah cukup. Jadi mesti mau terus belajar dengan organisasi selalu mengadakan sosialisasi peraturan-peraturan, ketentuan baru, dan kita harus jangan malas belajar lah, jangan malas ikut seminar, mahal biayanya atau jangan, terus belajar. Karena apa? Kita ini notaris profesi kita ini mulia. Ya, jadi jangan sampai nasabah datang nggak puas gitu loh. Jadi apa yang harus ada kita berikan, kita sampaikan sehingga ada solusi gitu. Itulah saya rasa. Last but not least, abang saya. Nah, terkait dengan digitalisasi, Bang, kan kemarin juga Abang jadi salah satu pembicara juga di digitalisasi terkait dengan pertanahan. Nah, kalau seandainya di notaris ini apa yang Abang ingin sempurnakan dari pendapat kakak bertiga ini terkait dengan digitalisasi tadi di bidang notaris? Oke, baik. Terima kasih ya Rianja. Terkait dengan digitalisasi di bidang kenotariatan itu sebaiknya memang perlu recheck ya, check and recheck atau check and balance ya, satu sama lain. Jadi jangan selalu kita percaya kepada orang yang menghadap kepada kita ya. Kita hanya percaya sama yang di atas, Tuhan yang Maha Kuasa yang menghadap kita. Bahkan teman kita sendiri pun bisa menjebak kita ya, menjatuhkan kita sebagai notaris ya. Karena jabatan notaris ini tidak main-main, selalu menjadi incaran ya, menjadi sesama penegak hukum ya, khususnya kepada lawyer ya. Karena ada pasal-pasal yang bisa terkena pidana, bukan perdata aja. Sebenarnya kalau akta yang kita buat itu adalah akta perdata ya. Kita membuat akta tersebut berdasarkan kehendak para pihak ya. Kehendak, perjanjian, apa kesepakatan para pihak, itulah yang kita tuangkan. Nah, timbul suatu sengketa, itulah yang menjadi akta tersebut menjadi alat bukti yang sah di depan majelis hakim atau depan pengadilan. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Yang salah satunya berhadapan kepada notaris ya, tidak boleh tidak berhadapan. Itu salah satu kunci ya, kelemahan kita ya, khususnya notaris. Kalau awal persidangan, majelis hakim pasti bertanya, apakah akta tersebut dibuat di hadapan Anda, notaris? Kalau tidak, itu tentunya sangat fatal ya. Akta tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum ya, menjadi surat yang dibawa tangan. Nah, terkait dengan digitalisasi akta notaris ya seperti RUPS ya, itu memang ada sekarang sudah mulai dilaksanakan. Sebaiknya ada review ya undang-undang jabatan notaris terkait dengan akta digitalisasi ya. Itu bisa saya harapkan kepada Ketua Umum sekarang Bapak Dr. Irfan Ardiansyah, sebaiknya
melakukan dialog ya khususnya kepada wakil rakyat di sini ya, DPR RI yang Komisi Hukum, agar undang-undang jabatan notaris tersebut diubah, ada pasal-pasal tertentu ya yang terkait dengan digitalisasi, khususnya untuk menjaga kehormatan jabatan notaris tersebut. Terima kasih. Saya penutup nanti mungkin ke Pak Iksan. Bapak ikut berjuang bersama 25 Pengwil untuk mewujudkan kongres luar biasa dan endingnya adalah pengukuhan hari ini. Tapi kalau menurut saya ini bukan ending, ini baru permulaan untuk pertarungan yang sesungguhnya, bahwa legitimasi harus ada di mana gitu. Nah, menurut Bapak, apa yang akan Bapak dan teman-teman 25 Pengwil, kan sekarang kemarin sempat ada WA group kan, kangen-kangenan gitu 25 Pengwil, dari yang setiap hari berkomunikasi sekarang jadi mungkin setelah pengukuhan ini mungkin agak kurang intens lagi berkomunikasi. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk penjaga marwah Ikatan Notaris Indonesia, itu 25 Pengwil yang sama-sama berjuang bersama Bapak? Silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan cukup menarik ya, cukup menarik, dan beberapa kali orang bertanya kepada saya, perjuangan ini belum berakhir. Itu benar, tapi kita harus menurunkan tensi. Menurunkan tensi dalam arti kata bahwa biarlah kesadaran itu muncul dengan cara bagaimana hasil daripada KLB di Bandung itu memberikan contoh terbaik. Contoh terbaik bagaimana tata kelola organisasi itu dilakukan secara elegan sehingga menarik perhatian bagi yang lain. Saya memberikan contoh ya, saya terkesima kebetulan sebelum acara pengukuhan pada hari ini, semalam atau tadi malam, itu ada laporan pertanggungjawaban dari panitia KLB. Panitia KLB ini untuk sebagai peserta KLB kemarin itu hanya 1.100.000. Ini sangat rendah. Kita pun pada waktu itu sangat khawatir. Dan terakhir ini berjalan sampai dia 2.400, dan terus panitia bekerja, akhirnya diperoleh dana 2,8 miliar. Saya hendak berbicara kepada kita semua dan kepada adik-adik notaris yang melakukan kepengurusannya. Saya mencermati betul secara detail apabila tata kelola organisasi dilakukan secara baik. Saya lihat item per item. Salah satu di antaranya yang menarik, durasi waktu hanya 1 bulan, dapat merekrut peserta lebih daripada 2.000, dan anggaran dapat 2,8. Itu biaya rapat hanya 2.400.000. Ini luar biasa. Saya tanya, kami kalau rapat biasanya ibu-ibu itu bawa sendiri. Kemudian ada usaha hampir 200 juta. Rupanya ada jualan-jualan stand. Dan yang lebih luar biasa lagi, terdapat sisa anggaran 1.050.000.000. Saldo kas. Surplus ya? Surplus. Ini luar biasa. Inilah maksud saya, sebenarnya tata kelola organisasi ini sesuai dengan tema yang dibuat oleh KLB itu menjaga budaya organisasi. Budaya organisasi bagi notaris itu adalah Gemenshab. Dia dibangun berdasarkan asas kekeluargaan, saling mencintai bagai keluarga, paguyuban. Sehingga rapat mereka itu, emak-emak atau ibu-ibu itu bawa kue supaya menghemat. Padahal kita sebagai ketua Pengwil pada waktu itu sangat takut. Cuma 1.100.000 biaya pendaftaran. Kontribusi. Nah, jadi mereka kelola umpamanya sebagai kontak person untuk
kamar hotel atau yang lain-lain, macamlah kemudian stand. Jadi ini saya hendak menyampaikan bahwa atau bertarung untuk masalah ini. Kita hanya menunjukkan bagaimana supaya organisasi ini dikelola secara baik, transparan, terbuka, dan kembali kepada kitohnya 1908. Dia didasarkan kepada hubungan emosional, kekeluargaan, dan persaudaraan yang dibangun dengan 3 unsur penting ya. Pertama, calon notaris pada waktu itu. Pada umumnya notaris aktif hanya orang Belanda. Calon notaris itu udah mulai pribumi. Jadi calon notaris, dan werda notaris. Ini yang dikelola. Saya juga praktekkan itu di Sumatera Utara. Para calon notaris itu kita bimbing. Termasuk Pak Dodi, Pak Irman Shah selalu tidak minta bayaran kalau anak-anak itu hendak dibimbing mau UKN atau apa. Yang lain-lain ini ada Irma atau apa. Mereka berperan semua. Kemudian setiap tahun hari raya, kemudian Natal, kita kasih bingkisan. Tujuannya apa? Agar menambah tondi atau semangat. Tapi saya kira ini tidak usah diapakan kalau khusus Sumatera Utara itu. Tapi saya hendak mengingatkan kepada kita, organisasi ini harus dibangun dan dikembalikan kepada marwah awalnya. Bahwa kita sebagai pengurus, katakanlah pengurus pusat hasil KLB, tidak usah merasa bersaing atau beradu cepat dapat pengakuan daripada pemerintah, tapi tunjukkanlah. Saya kira dengan laporan pertanggungjawaban semalam, saya 2 kali sempat bertanya bagaimana resepnya. Bahkan saya bilang, Ketum, nanti untuk 33 ini mau melakukan, biasanya berebut untuk event-event nasional, lelang saja. Sumatera Utara kalau mau melaksanakan kegiatan nasional, persyaratannya sederhana. PP tidak minta apa-apa, tapi harus ada jaminan dapat 1 miliar beli sekretariat dari keuntungan itu. Mengenai panduan atau caranya untuk melakukan itu nanti kita bimbing. Ibu Irma umpamanya, ibu-ibu ini, ibu apa, nanti akan bersedia. Untuk sementara kalian kalau asal rapat bawa kue masing-masing. Ini dicontoh. Sehingga bagaimana notaris ini berwibawa, dia memang harus ada rumah besar dan harus apa? Jangan asal ada apa selesai gitu aja. Jadi ini saya kira saya tidak melihat bahwa ke depan organisasi ini harus berebut, harus ada pengakuan. Tunjukkan saja, tetap dia satu dan tunggal. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan, dan alhamdulillah dari Sumatera Utara cukup cerdas. Saya sangat bangga. Kenapa? Karena kebetulan topik disertasi saya mengenai digitalisasi, dan mereka paham bahwa memang digitalisasi itu adalah suatu keniscayaan yang memang harus kita terima. Cuma ada tantangan yang bersifat internal shock paradigm dan eksternal shock paradigm. Eksternalnya itu terkait dengan artificial intelligence. Kalau internalnya itu terkait dengan pelaksanaan fungsi freelance daripada notaris itu sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Ya hobu. Maju jua.